Klein langsung merasakan bulu kuduknya berdiri saat tangan dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Ia secara naluriah menarik tangannya ke belakang dalam upaya putus asa untuk melepaskan diri. Sebuah tekanan berat menimpanya saat Klein menggunakan seluruh kekuatan dalam tubuhnya untuk menarik lengannya. Bam! Mayat pucat tanpa busana itu tertarik dengan sangat kuat ke samping hingga jatuh dari meja otopsi. Namun, jari-jari putih yang dingin itu tetap mencengkeram pergelangan tangan Klein dengan erat. Klein kehilangan kemampuan untuk berpikir sesaat. Satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah mengambil pistol dan menghujani mayat itu dengan peluru. Namun, karena tangan dominannya tidak bisa ditarik, ia melempar tongkat hitamnya dan dengan putus asa mencoba mengambil pistol dari sarungnya, tapi tidak berhasil. Saat itu juga, mata mayat itu terbuka, menampakkan sepasang mata biru yang tenang. Mulutnya bergerak bergumam, "Hornacys, Hornacys, Hornacys." Setelah 3 kata itu diucapkan, Klein benar-benar panik saat merasakan jari-jari yang mencengkeram pergelangan tangannya mulai mengendur, lalu terkulai lemas. Mata badut bersetelan itu kembali tertutup. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika mayat pucat itu tidak tergeletak di lantai batu, Klein akan mengira dirinya terkena mantra ilusi. Ia mundur beberapa langkah sambil gemetar akibat kaget dan takut. Klein terengah-engah sambil perlahan mengendalikan pikirannya lagi. Ia memandang mayat di lantai dengan waspada dan takut. Ia mencabut pistolnya dan mundur perlahan dari ruangan. Setelah memastikan bahwa mayat itu tidak bergerak, ia melirik pergelangan tangannya yang memegang pistol. Ada 5 bekas jari merah yang dalam tercetak di sana. Bekas itu diam-diam menggambarkan apa yang baru saja dialaminya. Klein mulai tenang meskipun kepalanya dipenuhi sumpah serapah. Sialan, aku nyaris mati karena syok. Setelah terengah-engah selama lebih dari 10 detik, ia mulai menyusun pikirannya untuk menenangkan diri. Ia dengan hati-hati mengingat semua yang terjadi dan mencoba merangkainya. Meskipun ia tidak tahu alasan kebangkitan si badut bersetelan itu, ia menyadari satu hal penting. Mayat itu mengulang kata Hornacys. Ini Hornacys lagi. Klein mengkerutkan dahinya. Catatan keluarga Antigonus mencatat adanya Nation of the Evernight atau negara malam abadi di pegunungan Hornacys. Saat dalam kondisi meditasi atau penglihatan rohani, ia mendengarkan suara-suara yang seharusnya tidak bisa kudengar, dan di antara suara itu ada kata Hornacys. Apakah jawaban semua pertanyaan ini ada di pegunungan Hornacys? Mungkin ada bahaya besar yang tersembunyi di sana. Misalnya, dewa jahat yang tersegel yang sedang mencoba berbagai cara untuk bebas. Sambil memikirkan ini, Klein kembali masuk ke ruangan dan menyentuh mayat itu beberapa kali untuk memastikan bahwa itu sudah benar-benar mati. Ia tidak ingin kolektor mayat free melihat kekacauan yang ia buat, jadi ia memberanikan diri untuk mengangkat kembali mayat itu ke meja otopsi. Sepanjang prosesnya, Klein merasa sangat tegang. Sedikit saja gerakan bisa membuat sarafnya putus. Terlebih lagi, rasa dingin dari mayat itu terasa sangat menjijikkan. Setelah susah payah menyelesaikan tugasnya, ia mengingat alasan awal mendekati mayat itu. Ia lalu fokus pada pergelangan tangan mayat itu dan melihat tanda aneh. Entah sejak kapan, tanda itu terlepas dan berubah menjadi gumpalan darah berbentuk bulat, berwarna merah dengan semburat biru. Gumpalan darah itu sebesar ibu jari dan mengembang di udara, menentang hukum fisika. Apa ini? Gumam Klein. Tapi ia tidak berani menyentuhnya sembarangan. Ia tidak berniat menyembunyikan bola darah aneh itu. Pertama, karena ia tidak tahu apakah itu benda baik atau buruk.
Kedua, ia yakin bahwa Free yang telah memeriksa mayat itu sebelumnya pasti sudah melihat tanda di pergelangan tangan itu. Mungkin dia bahkan tahu apa sebenarnya bola darah itu. Dan meskipun Free tidak tahu, melaporkannya ke kapten dan membiarkan para Nighthawks menelitinya, jelas jauh lebih baik daripada mencoba-coba sendiri. Itulah pemikiran Klein. Berada dalam sebuah organisasi berarti harus tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan organisasi sebaik-baiknya. Klein menunggu dengan gugup selama beberapa menit, sebelum akhirnya melihat Free, yang berambut hitam, bermata biru dan berwajah tirus, kembali. Free langsung melihat bola darah aneh itu dan mengajukan pertanyaan yang juga sempat terpikir oleh Klein. Apa ini? Tidak tahu. Klein menggeleng dengan jujur. Ia menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Tanda itu berubah menjadi bola darah. Free mengangguk, tampak berpikir dalam. Mayat Beyonder memang sering mengalami perubahan aneh. Ia menatap Klein dan berkata, "Panggil kapten ke sini. Beritahu juga tentang kata-kata yang diucapkan mayat itu." Baik. Klein memang sudah ingin pergi dari tempat itu. Kau tidak perlu kembali bersama kapten, tambah Free. Aku yakin kau tidak ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sambil berkata begitu, Free mengambil pisau bedas perak di sebelahnya. Klein mengangguk dengan sisa-sisa ketakutan. Aku berharap kau akan berkata begitu. Ia mengambil tongkatnya, mengenakan topinya, dan berjalan ke arah gerbang Canis. Di ruang penjaga, ia melihat Kapten Dan yang tidak lagi tampak lemah. Setelah mendengar penjelasan Klein, Dan mengangguk samar. Aku akan melaporkan ini ke atasan dan membiarkan katedral suci yang menangani. Mungkin mereka akan mengirim orang untuk menyelidiki puncak utama pegunungan Hornajis. Klein menjawab singkat. Melihat hanya Sleepless Scanley dan kapten yang ada di ruang penjaga, ia bertanya santai, apakah Ayur dan yang lainnya sedang istirahat? Dan mengangguk dan berkata, Ayur dan Burgia ada di Katedral Saint Selena. Lorota sepertinya sedang mencari kedai kopi. Kedai kopi? Bukankah Madam Lorota belum pulih dari lukanya? Tanya Klein heran. Dan memijat pangkal hidungnya dan tertawa. Lorota punya 3 hobi, kopi, makanan penutup, dan pelayan wanita. Katanya 3 hal itu mempercepat pemulihannya. Pelayan wanita? Tanya Klein bingung. Apakah Madam Lorota punya kegemaran aneh? Dan menggeleng putus asa. Dia memang suka pelayan wanita, ya benar, apalagi yang berdada besar. Aneh juga orangnya. Klein tidak tahu ekspresi apa yang harus ia tunjukkan. Dan tidak buang waktu lagi dan segera keluar. Saat Klein menatap punggungnya, ia diam-diam menunggu. Sementara itu, ia melihat dari sudut matanya bahwa Kenley mengeluarkan arloji saku dan membukanya. 3, 2, 1. Saat Klein menghitung diam-diam dan berhenti dan berbalik. Satu hal lagi yang hampir aku lupa. Klein, kau sudah banyak mengalami kejadian tak terduga hari ini. Begitu tubuhmu rileks, kau akan merasa sangat lelah. Tidak perlu datang lagi siang ini. Pulanglah dan istirahat. Besok, aku akan mengajukan laporan kerugian secara detail. Baik, jangan terlalu dipikirkan soal membunuh seorang Beyonder ya. Membunuhnya berarti menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sebenarnya aku sudah jauh lebih baik. Dan mengangguk pelan, dan saat ia berbalik, ia menepuk bahinya. Sketsa Beyonder itu sudah aku berikan ke Leonard. Dia dan Departemen Kepolisian yang menangani penyelidikan selanjutnya. Aku yakin si Beyonder pasti naik kereta, makan, dan menginap di suatu tempat. Dimanapun dia berpijak, apapun yang dia sentuh, bahkan tanpa sadar, semuanya bisa menjadi saksi bisu terhadapnya. Kata-kata Kaisar Rosel memang sangat masuk akal. Iya, jawab Klein, bingung.
Setelah kapten pergi jauh, Glenn keluar dari ruang penjaga dan berjalan perlahan ke lantai 2. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan merasa takut lagi. Si badut bersetelan itu mengklaim bahwa Secret Order mengendalikan jalur sequence yang sesuai dengan para siar. Meskipun ia mungkin berlebihan dan tidak memiliki formula sequence tingkat tinggi, mereka pasti punya yang tingkat rendah. Itu artinya mereka punya beberapa siar. Lalu bukankah mereka bisa meramal bahwa akulah yang membunuh si badut, lalu diam-diam membalas dendam padaku? Kalau mereka tidak bisa menghadapi para Nighthawks, bukankah mereka bisa menyerangku, seorang siar tanpa kemampuan tempur langsung? Glenn berhenti di tangga dan mulai memikirkan masalah itu dengan serius. Akhirnya ia sadar bahwa ia terlalu khawatir. Pertama, Secret Order tidak tahu siapa saja anggota Nighthawks. Kedua, kalaupun tahu 1-2 orang, mereka pasti tidak tahu staf sipil seperti dirinya. Ketiga, dalam kondisi sekarang, kecuali mereka punya nabi, mereka tidak bisa tahu siapa pembunuhnya. Ia pun menghela nafas lega dan meninggalkan kantor keamanan Blackthorn. Ia naik kereta umum menuju jalan Daffodil. Meski belum makan siang, ia tetap tak merasa lapar. Setelah masuk kamar, Glenn melepas setelan yang rusak. Ia juga melepas topi setengahnya, naik ke tempat tidur dan mencoba tidur. Tapi pikirannya tetap aktif, seolah tubuhnya tak bisa rileks. Ia tidak terus-menerus mengingat saat ia menembak si badut, melainkan adegan saat dia memindahkan mayat, pengalaman yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak lagi merasa bersalah karena membunuh untuk pertama kali, melainkan merasa jijik saat mengingatnya. Mungkin ini tujuan Fry. Ia ingin aku menghadapi mayat itu langsung agar bisa mengatasi traumaku. Tapi meskipun trauma lamaku hilang, aku justru punya trauma baru. Glenn tertawa kecil mencemooh diri sendiri sambil perlahan merasa tenang. Ia tak tahu kapan tertidur, tapi saat bangun, perutnya keroncongan. Aku merasa bisa makan seekor kuda, gumam Glenn sambil melihat matahari terbenam di barat, langit seakan menyala. Berganti pakaian kasual lamanya yang nyaman, ia berjalan ke lantai 1. Belum sempat memikirkan makan malam, ia mendengar pintu depan terbuka. Melissa, bibirnya tersenyum kecil saat memikirkannya. Sejak adiknya mulai naik kereta umum, ia tak lagi pulang terlambat. Kunci diputar dan pintu terbuka. Melissa masuk membawa tas yang berisi buku dan alat tulis. Ia melihat ke dapur dan berkata, "Glenn, ada surat untukmu, dari mentormu." "Surat dari mentorku?" "Oh iya, aku pernah menulis surat padanya untuk menanyakan kondisi sejarah puncak Hornachis." Glenn sempat bingung, lalu ingat kembali.